Selamat datang di channel akuntansi pemerintah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi beban, akuntansi belanja, akuntansi transfer pada entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Selamat menyaksikan. Yuk kenalan dulu sama kelompok 3. Ada Aku Mita, aku Dian. dan aku Salma. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas akuntansi, belanja, dan beban. Nah, udah penasaran kan kita bakal bahas apa aja? Yuk, check it out! Apa itu belanja? Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Lalu, apa itu beban? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, biaya yang timbul akibat transaksi yang mengakibatkan penurunan ekuitas berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Bagaimana pengukurannya? Nah, untuk belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan dokumen sumber yang sah untuk pengeluaran kas negara. Sedangkan untuk beban diukur pada nilai nominal berdasarkan dokumen sumber. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mengakui belanja dan beban? Belanja baru dapat diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Nah, dari dua basis yang kita pernah pelajari, belanja ini berarti termasuk basis apa dong? Benar banget, pengakuan belanja termasuk dalam basis kas. Lalu, untuk beban itu baru dapat diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau terjadi konsumsi aset dan timbul kewajiban. Kalau tadi belanja termasuk basis kas, maka beban ini termasuk basis akrual. Nah, bagaimana penyajian dan pengungkapannya? Untuk akun beban sendiri disajikan pada laporan operasional. Berikut adalah contoh laporan operasional pemerintah pusat di tahun 2018 yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan akun belanja? Ya, akun belanja itu juga disajikan pada laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran. Bisa kita lihat dari laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, pemerintah kita mengalami defisit. Yang jadi tujuan utama pemerintah bukanlah untuk memperoleh laba, tapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan fokus pada satu bahasan saja, yaitu belanja. Ternyata belanja itu diklasifikasikan menurut jenisnya loh. Ada belanja pegawai, barang dan jasa, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik berupa uang maupun barang, yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah contohnya. Kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pemerintah dalam pengadaan barang atau jasa untuk mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, atau untuk dijual kepada masyarakat. Berikut contohnya. Ketiga, belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk menambah aset tetap atau aset lain yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah.
Yang keempat ada belanja bunga. Belanja bunga adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi peminjaman dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Nah, berikut adalah contoh belanja bunga. Yang kelima, Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan akuntansi transfer berbasis akrual. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari transfer itu sendiri. Menurut PSHP 01 tentang penyajian laporan keuangan, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk di sini adalah dana perimbangan. Nah, selanjutnya ada jenis transfer, ada dana perimbangan, transfer lainnya, dan dana transfer daerah. Untuk dana perimbangan tersendiri, ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Nah, dana bagi hasil adalah dana yang diberikan kepada daerah dalam persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Kalau dana alokasi umum adalah dana yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota terkait dengan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Nah, yang terakhir ada dana alokasi khusus yang membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, selanjutnya ada transfer lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari transfer lainnya. Penerima dana otonomi khusus ada daerah Papua, Papua Barat, serta Aceh. Nah, kalau dana transfer daerah terdiri dari bantuan keuangan, dana bagi hasil provinsi, serta dana bagi hasil daerah kabupaten, serta daerah kota. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pola alokasi dari transfer daerah. Yang pertama ada alokasi pagu, contohnya ada DAU, DAK, dan dana otonomi. Selanjutnya ada alokasi sementara. Nah, alokasi ini berdasarkan konsep by origin. Nah, ada pola penyaluran, ada yang bersyarat, dan periodik bersyarat. Selanjutnya ada pengakuan. Di sini beban transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas atau terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan bagaimana sih cara penyajian dan pencatatan dari transfer itu sendiri. Kemudian pendapatan operasional transfer, yaitu pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain.
Pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh pemerintah pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 dari nilai alokasi. Pendapatan transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Berikut adalah penyajian dan pencatatan dari pendapatan transfer. Transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut jurnalnya. Pada entitas memberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima, sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima atau direalisasikan. Koreksi atas utang piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih atau kurang salur oleh entitas penerima. Koreksi atas kejadian tersebut dicatat sebagai berikut. Belanja dan pendapatan transfer. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Sesuai dengan IPSAP nomor 2, pendapatan basis kas diakui pada saat-saat berikut ini. Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Pengukuran transfer. Pendapatan transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Belanja transfer diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari RKUD. Berikut adalah jurnal penyajian dan pencatatan. Sekian video dari kelompok 13, semoga bermanfaat. Terima kasih.